inilah yang ya sebenarnya hal sederhana, tapi kalau kita mulai memperbaikinya maka insya Allah akan banyak sekali hal yang kita dapatkan. Karena apa? 70-80% imunitas kita atau kekebalan tubuh kita itu ada di pencernaan, dan pencernaan itu kata kuncinya ada 4 kalau mau sehat pencernaan. Yang pertama probiotik, yang kedua prebiotik, yang ketiga rempah, yang keempat rimpang, satu lagi asam amino. 4 ini Anda bisa konsumsi tiap hari, niscaya insya Allah badan akan sehat banget. Probiotik kita dapatkan dari mana? Salah satunya dari tempe. Prebiotik makanannya probiotik. Jadi probiotik itu adalah biotik-biotik yang baik gitu lah, bakteri baik lah gitu kan. Makanan fermentasi itu makanan yang baik, ya. Supaya dia berkembang bakterinya, maka kasih dia makan. Makanannya bakteri tadi namanya sayur dan buah. Jadi pagi-pagi misalkan nih teman-teman, Anda makan tempe, tempe ketemu sama kurma, kurma prebiotik, tempe probiotik, cukup. Gitu loh. Minumnya apa? Teh serai atau mungkin teh jahe, bikin jahe digeprek gitu doang, atau mungkin ketumbar, udah cukup, kenyang, sehat, kenyang. Gitu loh. Nggak perlu banyak-banyak, nggak ada gula, gulanya gula justru malah gulanya gula kompleks seperti itu. Oke? Lalu nanti siangnya, ya siangnya kita baru makan. Makannya lagi-lagi apa? Cobalah kurangi makan nasi putih dulu. Cobalah kurangi makan gula pasir dulu. Jadi kalau minum teh nggak usah pakai gula. Kalau mau minum kopi jangan pakai gula. Kalau Anda bisa punya madu nggak apa-apa pakai madu, atau kalau nggak pakai gula aren juga lumayan lah. Kalau minum kopi misalkan tetap pengen minum kopi, ya sudah, kopinya pahit makannya kurma, kan sama-sama manis. Gitu, seperti itu. Kayak begitu, sederhana tapi bisa mengubah isi badan kita. Ya, sederhana Bapak sekalian. Ya, jadi probiotik, prebiotik, rempah sama rimpang. Satu lagi asam amino. Sumber asam amino yang paling baik ada pada apa? Ada pada madu. Sumber asam amino. Maka minum madu itu tiap hari. Dan semua turunan produk lebah, makan aja. Lebahnya apa namanya? Madunya, ya propolisnya, royal jelly-nya, bipolennya, sarangnya, makan aja semua. Ya, karena dia sumber asam amino, dan gennya badan kita ini bahan bakunya asam amino. Ini ada asam amino di sini. Ini di sini ada asam amino. Ya, jadi kebanyakan kita tiap hari miskin asam amino yang diasup, kebanyakan gula, gitu loh. Jadi kalau kita sedikit mengubah dengan pola-pola yang sebenarnya apa namanya, efek itu kan luar biasa. Tambah lagi dengan sedikit mengurangi makan, ya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, mulai puasa Senin Kamis, mulai berbekam, efeknya itu luar biasa Bapak sekalian. Oke, seperti itu. Jadi obat-obatannya kita itu bisa dikatakan letaknya itu di sini. Nah, saya kasih tahu sedikit rahasianya. Jadi banyak orang bilang herbal itu kerjanya lama. Ya, herbal itu kerjanya lama. Sebenarnya enggak juga. Ya. Tapi menariknya, kalau kita bicara katakanlah misalkan kunyit lah. Kunyit itu salah satu rimpang yang sangat baik untuk migrain. Ya. Tapi dalam kunyit dia isinya bukan cuma untuk migrain doang. Dia punya anti kanker, dia punya anti tumor, dia punya pembersih darah, dia punya anti peradangan, dia punya macam-macam dalam kunyit itu. Ya, ketika seseorang merutinkan minum kunyit dalam jumlah tidak banyak, maka si kandungan-kandungan tadi patroli, Pak Bu, membersihkan badan. Ya, nanti kalau seandainya orang itu kena sakit, katakanlah yang jadi target organnya misalkan pembuluh darah, misalkan pembuluh darahnya vasokonstriksi atau mungkin menyempit, kemudian terjadi pusing atau sakit kepala seperti itu, maka si kunyitnya karena bagian yang lain sudah bersih langsung kerja di situ. Sampai di situ pemahamannya. Ya, catatannya apa? Kalau orang itu hidupnya bersih, maksudnya dia makannya clean. Tapi kalau seandainya dia masih suka makan yang nggak sehat, kalau bahasa itu makan yang nyampah gitu kan, kemudian ketika sakit, pusing sakit kepala yang seperti itu, dia makan kunyit atau minum jahe, kunyitnya patroli dulu,
Jadi butuh waktu. Nah, bahan anti nyeri pada kunyit itu, ya, ini bedanya sama obat kimia. Jadi kalau kita bicara paracetamol, paracetamol itu kan obat anti nyeri. Satu kapsulnya isinya 5 gram paracetamol. Kalau orang lagi pusing, sakit kepala atau nyeri, minum paracetamol cepat tuh hilangnya. Kenapa? Karena 500 mg, tinggi sekali. Tinggi sekali maksudnya untuk kategori kita bandingkan dengan kunyit tadi. Dalam kunyit ada anti nyerinya. Katakanlah rumus senyawanya tuh misalkan saja A1B1, tapi jumlahnya kecil, 0,0 sekian. Sama pabrik dilihat, oh ternyata rumusnya itu A1B1, sama mereka diekstrak, diisolasi, dibikin sintetik, digandakan dosisnya. Maka kalau kunyit tadi dimakan terus menerus dia masih relatif aman dalam jumlah yang tidak berlebihan, tapi kalau paracetamol dimakan terus menerus pasti akan muncul masalah. Sebab apa? Pertama dia sintetik, yang kedua dosisnya tinggi. Seperti itu. Maka sebenarnya kalau boleh saya katakan, jangan sering-sering cheating. Cheating itu ya makan yang nggak sehat itu. Sebab apa? Kalau cheating nanti boleh sekalian tubuhnya akan nolak. Apalagi kalau kita sudah mulai program untuk hidup sehat, mulai clean eating, makannya bersih gitu kan, sebenarnya tubuh kita sudah mulai menyesuaikan. Nanti kalau sudah makan yang nggak benar, dia langsung bereaksi. Ya, saya kapan hari itu pernah ke Makassar. Di Makassar ada kajian juga, kemudian di sana sama panitia ya diajakin makan kue-kue tradisional Makassar. Yang saya tahu itu gulanya tinggi banget. Iseng-iseng saya coba makan, nggak banyak, bukan satu, cuma nyuil pakai sendok teh. Cuil gitu, beberapa jenis, nggak banyak juga, tapi habis itu langsung nggak enak badan saya, perut saya langsung nggak enak karena saya tahu badan saya. Apa yang saya tanya sama mereka, ada yang jual sup nggak dekat sini, saya bilang. Ya, jadi penawarnya gula itu adalah rempah-rempahan. Saya akhirnya ketemulah ada restoran yang jual mie-nya Pak, mie nyebulnya itu mie kari gitu kan. Oh kari nggak apa-apa nih, karena kari penuh dengan bumbu. Saya pesen karinya, mie kari tadi, tapi nggak pakai mie. Yang saya makan kuahnya. Habis saya makan kuahnya itu ditambah sedikit dengan ayam kampung, alhamdulillah habis itu langsung enakan, keringetan selesai, pusingnya hilang, mualnya hilang. Gitu. Kalau kita udah membiasakan badan kita dengan hidup clean ya, perut kita itu udah clean seperti itu teman sekalian. Jadi kurang lebih konsepnya kayak begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ya obat-obatan kita tuh ada di sini. Ya. Indonesia kaya dengan begini-beginian. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian mau bikin salah satu resep ultimate-nya dari rempah ini, ada 4 yang saya sarankan. Yang pertama Anda ambil jahe. Yang kedua kunyit. Yang ketiga lengkuas. Yang keempat serai. Jadi jahe, kunyit, lengkuas, serai, direbus ya, direbus. Nanti setelah direbus nggak usah mendidih-didih banget sampai dia keluar aromanya saja. Setelah itu Anda ambil jeruk nipis ya, diperes, kasih di situ secukupnya. Setelah tadi kan disaring ya, setelah disaring kasih jeruk nipis. Setelah itu di blender sama kurma ya, kurmanya dibuang bijinya ya. Biji kurma tuh bagus ya, kalau kita keringkan dibikin kopi bagus ya. Sebagian besar biji-biji yang Allah ciptakan tuh bagus semua. Biji anggur bagus, biji durian bagus, biji cempedak bagus, biji nangka bagus, biji rambutan bagus, biji kurma bagus, biji manggis bagus, biji semangka bagus ya, kecuali kedondong. Belum ketemu saya kalau kedondong itu. Tapi secara umum biji-biji yang saya sebutkan itu bagus. Masuk kalau lagi sekarang nih, lagi musim manggis ya, manggis itu di blender sama bijinya ya, sangat baik karena biji manggis itu sangat tinggi serat ya, sangat tinggi serat. Pagi-pagi makan jus kayak begitu udah kenyang sampai siang ya, sudah kenyang insya Allah ya, seperti itu. Jadi tadi jahe, kunyit, lengkuas, serai, kasih jeruk nipis, di blender sama kurma. Apa yang terjadi? Bahasa saya dengan beberapa teman-teman diskusi saya yang ya dokter juga itu, dia katakan kayak stem cell itu. Dia bisa meregenerasi sel kita. Bukan lagi memperbaiki gizi tapi memperbaiki gen. Ya.
tambah sedikit dengan madu kalau mau, ya. Kalau enggak apa-apa, dengan kurma udah cukup manis, minum itu. Dan tiap hari Bapak sekalian, saran saya, teman-teman kan Anda datang dari rumah ke sini gitu kan, kerja gitu, bawa tumbler, ya. Tumblernya nanti bisa isinya itu, ya, isinya tumbler itu kan tumbler yang bisa nahan panas itu, ya, atau botol apa, ya, tumbler lah ya. Masukin itu, nanti selama seharian Anda di sini minum aja itu. Atau kalau enggak Anda yang biasa berangkat awal misalkan subuh tuh jam 5:30, ya di rumahnya bikin impusan. Impusannya dari apa? Dari rempah-rempahan juga boleh. Kunyit boleh, rimpang jahe boleh, ganti-ganti aja tiap hari. Itu efeknya ke badan luar biasa, ya, luar biasa. Ya, karena memang kalau boleh kita lihat kandungan dari semua rempah-rimpang itu tuh, itulah yang kita butuhkan khususnya buat orang Indonesia, ya, khususnya buat orang Indonesia, ya. Dan kalau dari rempah-rempah yang atau rimpang-rimpang lain yang mungkin yang tidak terlalu banyak kita dapatkan, ya nggak usah terlalu sering juga. Contoh mungkin kunir putih kan kita jarang dapetin. Antara kunir putih atau kunyit putih sama kunyit kuning, banyakkan kunyit kuning. Maka kunyit kuning aja yang kita lazimin, ya. Antara anggur sama pisang, banyakkan pisang. Udah makan pisang aja, karena anggur susah. Maha adil Allah kayak begitu. Antara pepaya sama buah kiwi, banyakkan pepaya, makan pepaya aja, gitu kan. Jadi pagi-pagi diubah tuh sarapannya, ya. Buah dipotong, kasih garam sedikit, kasih madu sedikit, dalam porsi yang nggak banyak, cukup sampai siang insya Allah tenaganya. Tambah sedikit kalau Anda pengen makan minyak, maka minyaknya minyak zaitun atau VCO. Siang nanti baru makan, ya, kayak begini nih. Tapi jangan banyak nasi. Malam usahakan jangan banyak makan lagi.